Oke. Sebenarnya untuk belajar mikrotik itu simple ya, mudah. Asal yang pertama kalian konsep dasarnya kalian pahamin. Nah, kemarin saya ngajarin hafalin konsep dasar apa yang harus ada dahulu sebelum kita nyeting yang lainnya. Karena yang itu apapun settingan ataupun konfigurasinya itu pasti di awal itu kalian kerjakan. Ya. Apa? Yang pertama adalah penamaan interface. Yang kedua tentunya dalam sebuah jaringan memerlukan IP address. Ketika dia terkoneksi ke internet atau menggunakan nama website atau pengalihan atau DNS forward, dia pasti menggunakan DNS. Nah, ketika kita mau ke internet dengan konsep NAT, ya, bukan routing, kita perlu IP firewall NAT. Jadi yang diperlukan apa? Ini dulu kalian hafalin. Ya, kemarin kan saya udah nyoba gambarin. Ini jangan sampai lupa. Interface, kemudian IP address, IP DNS, baru IP firewall NAT. Nah, kemudian tugas berikutnya apa? Kalau kita diminta untuk bikin DHCP, berarti kita bikin DHCP server. Kalau kita mau setting hotspot, berarti IP hotspot. Ini untuk ke arah ke klien. Yang ini untuk settingan router kita. Settingan di dalam alat kita sendiri. Yang bahasanya ini untuk router itu sendiri. Belum ngelayanin gitu. Ya, artinya ngoneksikan diri sendiri dulu. Kemudian untuk minta koneksi ada dua cara, ya. Minta koneksi bisa manual, berarti static IP, atau pakai dinamis. Kalau dinamis berarti pakai IP DHCP, ya, DHCP client. Ini tujuannya kemarin saya bilang konekkan routernya, yang penting routernya bisa ngeping. Ini nggak disetting yang di atas, kalian setting IP DHCP client doang, ini udah bisa. Kalau cuman kepentingan hanya untuk ngeping. Tapi nanti kalau untuk minta di ping, ya, nah itu lain lagi. Kalau minta di ping berarti akan ditanyakan berapa alamat routernya. Seperti itu, ya. Tapi yang wajib dipahamin ini dulu, jangan sampai ini lupa. Minimal ini kalian hafalin, ya. Interface, kenapa interface? Karena kita akan diminta nanti ini untuk jalur apa, ini kemana, gitu kan? Terus kemudian IP address, berapa IP addressnya? Saya mau ke arah sini, IP-nya pakai berapa? Nah kan pertanyaan seperti itu. Oh, saya mau nyeting connect ke labnya pakai IP berapa? Saya mau ke perpus pakai IP berapa? Karena semua ada IP addressnya untuk memberikan layanan. Beda kalau meminta layanan. Kalau meminta layanan DHCP client. Kemudian DNS yang akan menerjemahkan nantinya domain name server, ya, yang menerjemahkan alamat IP address sehingga bisa dipanggil menggunakan alamat situs www.google.com, yahoo.com dan sebagainya. Itu. Oke, sekarang kita coba koneksikan mikrotiknya. Ini tadi udah direset belum ya? Nah, saya cek dulu interface. Oke, saya reset dulu. Sistem reset. Ini pakai versi 6393. Ada yang satu yang nggak ada kan? Kalau yang baru ada lagi satu ya, caps mode ya. Nah itu kita reset semua. Nah untuk IP address saya nyoba nyeting, misalkan DHCP server ini saya kasih di ether 1, kita bikin untuk lab. Kemudian hotspotnya ether WLAN 1 misalkan ke arah siswa.
Atau di sini ada satu yang belum. DHCP server lagi, DHCP server dimanfaatin semua. Ether 2 perpus. Ya, berarti nanti di sini ada apa? Ada IP address. Ini yang harus dipasang. IP addressnya berapa? Karena tidak ada standar yang kita mau, yang ditunjuk, berarti kalian bisa karang sendiri. Misalkan saya bikin 100 110 1 prefix 26. Kemudian yang kedua ya, addressnya kurang. Seratus 111.1 prefix 25 misalkan. Kemudian yang ke siswa dibikin IP address 112.1 prefix 24 ya. Misalkan kita bikin seperti ini. Oke. Ini sebelum kita nyeting, ini kita atur dulu. Jangan pada saat kita nyeting baru kita nanya, Pak IP-nya berapa gitu. Tapi kalau kalian udah paham, ya nggak perlu ditulis, nggak ada masalah. Langsung aja dikerjain. Oh saya mau, namanya juga ngarang. Oh saya mau bikin ini, boleh. Tapi kalau belum paham, dicatat dulu. Oh saya mau apa? Nyeting untuk Ether 1 IP-nya sekian, untuk Ether 2 IP-nya sekian, untuk WLAN 1 IP-nya sekian. Nah berarti nanti di sini konsep internetnya yang kita pakai apa ini? WLAN virtual ya. Virtual tulisannya apa itu biasanya? WLAN 1, WLAN 2 ya. WLAN 2 ini dijadikan misalkan WLAN 2 inet ya. IP-nya berapa? IP-nya berarti request DHCP. Kalau request DHCP berarti dia masuknya DHCP client. Kalau bagikan DHCP berarti masuknya ke DHCP server. Request itu minta ya. Oke. Nah, yang pertama adalah interface. Nah, ini supaya nggak bingung dan gampang dihafal, saya sandingkan di sebelahnya. Ya, Ether 1 mau dibikin Ether 1 lab. Ya, kalau kecepatan sampaikan ya. Ether 2 perpus. Ini cuman diklik 2 kali. Ya. Atau klik kanan bisa nggak diklik kanan? Rename, ada nggak? Nggak bisa ya. Nah, tinggal diklik 2 kali, ganti nama yang ada. Ya, ini simpelnya gitu. Kemudian WLAN 1 di-enablekan, dijadikan sebagai WLAN 1 ke siswa. Ya. Masuk ke general WLAN 1 siswa. Kemudian apply, bikin virtual WLAN. Nah, virtual WLAN mana? Ini. Ya, virtual. Ini kita bikin. Oh, kebalik. Yang WLAN 2 ini bisa station nggak? Station nggak ada scan-nya ya? Nggak ada scan-nya. Berarti ini yang jadi, ini jadi siswanya. Ya, WLAN 1 siswa, masternya SSID, hotspot siswa, ya. Siswa apply. Oke. Nah, generalnya WLAN 2 ini ganti siswa apply. Oke, berarti di sini WLAN 2, ini WLAN 1. Nah, WLAN 1-nya ini diganti dengan nama internet. Pak, kenapa diganti nama internet? Supaya nanti kalian tahu mana yang akan dipakai buat NAT. Ya. Oke. Kemudian IP address tadi sudah belum? Belum kan? Kita masih masuk di halaman interface ya. Nah, masuk ke menu IP address. IP address di mana? Menu IP address. Tambahkan 100
110.1 prefix 26 untuk Ether 1 lab. Apply. Kalau udah bisa tinggal copy. Kalau belum bisa ya bikin baru. Ya, copy diingatin. Ini diganti 11.1 prefix 25. Ethernya diganti 2 perpus. Apply. Ada yang salah itu? Apa yang salah? Nah, 11.1 prefix 25. Apply. Oke. Copy lagi. Berapa? 12.1 prefix 24 ke WLAN 2 siswa. Oke. Itu kalau mau main copy paste. Ya, tapi kalau mau manual gimana, Pak? Saya nggak bisa copy paste atau misalkan belajarnya pelan-pelan. Pakai menu tambah, isi, apply, oke, tutup. Ya. Tambah, apply, isi, apply, oke. Sudah tutup lagi, bikin lagi sampai dengan 3 kali. Ya. Yeah. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Yang di belakang? Ayo. Saya perhatikan. Ada? Bisa IP address? Bisa. Ya. Oke, setelah IP address, IP DNS, IP DNS. DNS-nya nggak usah yang rumit-rumit. Pakai yang 88 aja dulu. 88 kemudian dicentang. Allow, apply, kemudian oke. Pak, kenapa dicentang? Agar nanti klien dari masing-masing ini ketika lupa IP DNS-nya, dia bisa menggunakan IP ini sebagai IP DNS. Misalnya, Ether 1 lab. Pak, DNS-nya nggak mungkin lupa. Kenapa? Angkat 84 kali. Saat ini, iya. Tapi nanti pada saat kalian udah kerja, 203, 135, 110, 1 gitu kan. DNS-nya berapa? Diisikan manual. Ya, maka kalian bisa centang, masukkan IP gateway-nya yang di sini. Itu bisa dijadikan sebagai DNS. Ya, itu fungsinya. Kemudian apply, oke. Baru IP firewall NAT, IP firewall NAT. DNS ada yang nggak bisa? Ada yang nggak bisa? Masang DNS tadi? Nah, ini diem nih. Nih, kalau diem ini yang membingungkan. IP DNS. Nggak ada ditambah kan? Nggak ada. Jangan DNS. Pak, DNS-nya kok nggak ada. Kemudian di sini tambah. Ini DNS statik. Kalau kalian main pelajarannya ASJ, ya, mainkan di sini. Namanya www.saya.com, targetnya berapa, udah apply, masukkan server sebelahnya, connect, bikin domain situs forward, udah jadi. Ya, itu kalau kita main di sini. Ya, jadi jangan dicari-cari tombol tambahnya mana. Kenapa? Karena ini bagian dari DNS set. Kalaupun di bagian terminal, dia nggak ada IP DNS add, nggak ada, tag nggak ada. Yang ada adalah IP DNS set. Nah, baru muncul tuh. Setnya apa? Yang disetting. Setting server, setting low. Setting server yang ini, setting low yang di sini. Ya, jadi tidak semua pakai tombol tambah. Sama dengan DHCP nanti. DHCP jangan pakai tombol tambah. Pak, tadi ngomongnya IP address ditambah. Ya dipahamin. Nggak semua ditambah, nggak semua di DHCP, nggak semua di setup, dan nggak semua di setting. Ada menunya masing-masing. Makanya dipelajari per item. Ya. Oke. Kemudian setelah ini IP firewall. IP firewall NAT. NAT baru ditambah, jangan dicari. NAT setupnya nggak ada, Pak. Nggak ada. Di setup itu ajanya kalau nggak salah di DHCP sama hotspot. Ya. Nah, kalau udah ada dua itu jangan dibalik. DHCP ditambah manual. Kan bingung nanti. Kalau manual bikin servernya, bikin networknya, bikin profilnya dan sebagainya, sudah ada yang enak masih minta yang susah. Sudah ada yang susah mau minta yang enak. Nah, nanti dibalik-balik jadinya. Oke, tambah NAT-nya adalah source-nya kita ambil sebagai SRC NAT, chain-nya. Kemudian out interface yang berhubungan langsung dengan internet nanti siapa?
WLAN 1 internet. Kenapa Pak WLAN 1 internet? Karena tadi rancangan kita yang WLAN 1 itu nanti ngambil dari akses point yang di sekitar kita. Makanya kita kasih nama internet, WLAN 1 internet, supaya nggak ketuker. Bukan berarti WLAN 1 internet ngarah ke klien. Bukan. Tapi kita mau ngambil. Biasanya yang berhubungan langsung dengan internet, itu orang ngasih kode WLAN 1 internet, WLAN 1 internet, atau Ether 1 internet, atau Ether 1 gateway, atau Ether 1 modem. Berarti NAT-nya nanti pada saat out interface-nya diarahkan ke nama-nama yang tadi. Ya, itu pentingnya sebuah nama. Kalau cuma 1-2 huruf tapi dia menjadi simbol, menjadi identitas pribadinya. Gitu. Ya. Nah, ini WLAN 1 internet. Kemudian action-nya masquerade. Ya. Apply. Oke. Ya, ini udah muncul. Berarti pada bagian 4 komponen ini udah kita setting. Sekarang kita minta koneksi internetnya kan? Nah, minta koneksi internet karena kita mau minta yang dinamis, berarti pakai DHCP client. IP DHCP client, kemudian tambahkan WLAN 1 internet, kemudian apply. Nah, kok belum dapat? Kenapa belum dapat? Karena tadi kita belum koneksikan ke WiFi-nya. Pak, kalau kebalik gimana? Nggak ada masalah. Ya, kita minta koneksinya dulu. Boleh di interface atau di wireless juga bisa. Ya, WLAN 1, kemudian scan. Cari di sini kelasnya apa ini? Capsec 20. Ya, Capsec 50. Kemudian connect. Ya. Close. Kalau error jangan kaget. Ya, kalau error berarti kan udah stop, jangan dikoneksikan lagi karena udah terkoneksi. Apply, kemudian oke. Nah, ini udah dapat IP address-nya. Jadi mau request duluan baru nyeken nggak ada masalah, atau nyeken duluan baru request nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kalian nyeken tapi yang minta nggak ada, yang connect nggak ada. Artinya apa? Kalian nyeken, yang minta IP di sini kalian nggak bikin. Pak, kok nggak muncul IP address-nya di sini yang dinamik gitu. Nih, kok nggak muncul? Ya kalian nggak bikin DHCP-nya nggak bakal muncul. Kalau nggak muncul gimana Pak? Ya berarti kalian mainnya yang dinamis, yang statik, harus masukkan IP manual. Atau kebalikan, kalian udah scan, Pak kok nggak dapat IP? Wah, modemnya mati itu gitu. Ya kan? Yang disalahin modemnya, yang disalahin internetnya. Padahal di sini kalian belum melakukan scan. Yang ini tadi belum kalian lakuin gitu. Pak, DHCP-nya nggak dapat gitu. Udah ditambah DHCP lainnya? Sudah. Siapa yang minta DHCP? WLAN 1 internet. Kenapa nggak dapat? Nggak tahu Pak, ditungguin nggak ada dapat. Sudah scan. Di mana Pak? Nah, itu. Kalau muncul pertanyaan di mana Pak, berarti belum dilakuin. Kalau oh iya Pak, berarti lupa. Kalau sudah Pak, jawabannya apa? Troubleshoot-nya dicek lagi, bener nggak kamu nyekennya di WLAN 1? Siapa tahu milihnya di WLAN 2. Di WLAN 2 atau Ethernet yang lain, tapi kamu bikin di sini WLAN 1. Kenapa? Karena saya hari ini ngajarin WLAN 1. Di kelas, di lab, saya ngajarin Ether 1. Ngajarin Ether 4. Beda lagi kan? Kalau di sini saya pilih Ether 4 atau Ether 1. Pak Suprin ngajarin nggak konsisten. Kenapa? Berubah-berubah. Iya, supaya kalian juga ngikutin. Dinamis. Tapi kalau kalian saya ajarin nggak berubah-berubah, nanti pada saat kalian dapat kasus, ya, mikirnya selalu di sekolah. Padahal nyetingnya di tempat orang lain. Contoh bikin ruangan, ini ruangan lobby, ini ruangan dapur. Ya, kenapa Pak pakai dapur, pakai internet? Karena ada order dari depan, misalkan order makanan pakai sistem tab yang restoran ada model gitu kan, pakai menu tinggal pencet nanti langsung terkirim ke dapurnya, bagian dapur tinggal masak ya, karena koneksinya seperti itu ya. Jangan dibikin dapur lab ya, kemudian lobby ruang tunggu sekolah, padahal itu restoran, sekolahnya di mana?
Gitu. Karena apa? Kebanyakan prakteknya nggak dikasih contoh kasus yang itu aja. Makanya saya rubah, ya, saya rubah. Oke. Nah, sudah sampai di sini. Apa yang kita lakuin? Yang kita lakuin 1, 2, 3, 4, 5 konfigurasi udah kita jalanin. Yang kita lakuin pertama adalah cek IP-nya dulu. IP-nya udah ada semua. IP internet sudah ada. Sekarang kita buktikan dulu. Sebelum kita bagikan ke klien lain, kita koreksi dulu mikrotik kita. Alat kita udah connect belum? Ya kan? Sebelum saya ngajar, saya belajar dulu. Saya bisa nggak ngajarin ini? Saya belajar, saya paham nggak? Ketika saya udah paham, baru saya ngajarin kalian. Maunya routernya dibuat model seperti itu. Karena router kita jadinya apa nanti? Server kan? Fungsi server apa? Memberikan layanan. Jangan sampai melayani tapi nggak tahu mau ngelayanin apa. Saya mau ngelayanin internet. Kamu udah punya internet? Belum. Ya? Saya mau memberikan internet ke klien. Internet udah connect belum? Belum. Terus yang internet klien mana yang mau kasih? Kan menjadi pertanyaan gitu. Routermu sendiri belum connect, tapi kamu mau mengoneksikan orang di bawahmu atau komputer di bawah routermu. Jadi pertanyaan besar, connect-nya kemana? Internetnya dari mana? Sumbernya di mana? Kan gitu. Nah ini kita cek dulu. Ngeceknya gimana? Ya udah langsung aja ping ke internet. Ping ke internet paling dekat dulu adalah ping DNS. Berarti 8.8.8 enter. Oh jalan. Pak punya saya kok prohibit. Kalau kalian connect ke AppSec 10 ya nggak bisa. Kenapa? Karena MAC address-nya belum di binding. Tapi kalau kalian pakai HP tethering nggak bisa connect. Koreksi dulu. HP tethering-nya paketnya masih ada apa enggak? Ya. Jangan sampai nggak bisa connect gini, yang disalahin konfigurasinya. Ternyata paket di HP-nya habis. Lain cerita lagi tuh. Ya, saya ngasih pengarahan nanti nggak nyampe di situ. Ya, nih, baru misalkan, oh ini kurang yakin, ping di atasnya www. Yang sering kalian buka apa? Oh Facebook, ya facebook.com. Ya, oh connect, udah. Berarti server saya, router saya, mikrotik saya udah terkoneksi. Baru sekarang saya siap mau ngasih pelayanan ke klien, ke orang lain. Mau kita kasih lewat mana? Ada 3 yang kita bikin rutenya. Lewat Ether 1, lewat Perpus, dan lewat WLAN 2. Nah konsepnya, DHCP server Ether 1, kita bikin DHCP server dan Ether 2. Untuk WLAN-nya kita bikin hotspot. Berarti langkahnya gimana? IP, DHCP server, kemudian DHCP setup. Ini jangan diklik tambah. Karena dari kemarin disuruh bikin DHCP masih ada yang main nambah. Kalau kalian mau nambah gini, emang nggak boleh Pak? Ya nggak ada yang larang. Ya, tapi kalau kalian bikin tambah, maka buatlah network juga ditambah. Maka buatlah IP pool dengan menu tambah. Berarti kalian bikin 3 tempat. Kalau bikin pakai manual tambah, ya. Tapi kalau bikin DHCP setup, maka semua udah di settingkan. Tinggal kalian ngikutin langkahnya. DHCP setup, jangan bikin yang kalian pinjem kemudian kalian sewakan. Pak, saya ngontrak rumah sampean 1 bulan. Oke, deal. Berapa Pak? 500.000. Ya. Udah dibayar. Kemudian balik lagi. Pak, mau nggak ngontrak rumah saya? Atau Pak, mau ngontrak rumah nggak? Rumah yang kalian kontrak adalah rumah saya. Kemudian kalian nawarkan lagi ke saya. Ya kan? Bahasa simpelnya, Pak, saya nggak jadi ngontrak. Itu sama aja. Artinya apa? Kalian udah ngambil WLAN internetnya dari sumber WLAN 1, jangan ini dibikin. Ya. Jangan dibikin DHCP server. Pak, tapi tadi ada bikin DHCP WLAN 1. Ujungnya yang nggak kalian denger. Apa? Klien.
Pada saat saya ngomong DHCP kedengaran, pada saat saya ngomong klien mungkin lagi pas ngantuk. Ya kan? Kalau DHCP, klien tidur gitu. Oh iya, ngebangun lagi, kliennya nggak kedengaran. Ya. Nah, berarti di sini bikin apa? Sesuai dengan oretan kalian tadi. Di sebelahnya kan ada ether 1 lab. Diapain? Ini merem aja jadi gitu loh. Next gitu. Ya kan? Next. Pak, disewakan berapa? Nggak ada. Mau disewakan berapa? Karena kita udah main subnetting. Oh, berarti kita udah ngitung di awal. Kalau semua prefix 24 mungkin bisa jadi. Oh, disewakan sekian. Ya. Oke, ini saya anggap saya sewakan semua. Next. Finish. 1 udah jadi, ether 1. Kalau udah jadi jangan langsung ditinggal. Pak, ditinggal kemana? Ditinggal ke menu yang lain. Cek dulu, bener nggak ether 1? Oh iya bener. Siapa tahu tadi waktu ngeklik mouse-nya lari. Pilih ke WLAN 1, next. Ya kan? Ada mouse-nya yang error. Kita yang megang, dia yang gemetaran gitu kan. Nah, berarti ini udah bener ether 1. Tambah lagi ya. Nah, ini saya ngomong tambah lagi, klik tambah nantinya. Tambah lagi untuk di ether 2 purpose, jangan ditambah di DHCP. Ether 2 purpose. Next. Ya. Ini biasanya yang nggak kedengaran. Bikin DHCP gimana Pak? Bikin DHCP setup, pilih next sampai finish. Ininya nggak dipilih. Pada saat saya ngomong pilih purpose, ngantuk lagi. Ya kan? Bikin DHCP berhenti stuck di sini. Ini pilih apa ya? Kata Pak Supri kemarin next sampai finish. Yang dipilih WLAN 1 lagi, masalah lagi. Ya, atau ether 1 dipilih lagi, bikin 2 kali. Ya. Oke. Next sampai finish dah. Nah. DHCP-nya udah jadi. Pembuktiannya gimana? Pembuktiannya laptop kita yang harus kita setting. Yang kedua, ketika laptop kita udah setting, udah dapet, kita harus buktikan di Mikrotik kita benar-benar udah memberikan layanan, yaitu di lisis. Ya, kok punya saya udah dapat D62? Karena di sini memang punya saya ada Opten. Ya, 62, 100, 110, 62. Ada yang bisa nebak nggak? Saya connect di port berapa? Port 1. Ya kan? Nih kan? Ya, Pak kok bisa langsung dapat? Padahal waktu kami praktek nggak langsung dapat. Ya, karena punya saya udah saya obtenkan duluan. Kalau belum berarti lewat kontrol panelnya atau Windows R biasanya apa itu? ncpa.cpl. Ya, cepet. Ya, kontrol panel. ncpa.cpl udah muncul di sini. LAN-ku di sini. Ini kenapa saya tulis LAN-ku? Kok enggak local area connection dan sebagainya? Biar saya gampang. Ini biasanya kalau saya main virtual, ada virtual box, ada VMware, ada virtual host. Makanya kemarin di sini saya ganti tulisannya LAN-ku. Ketika ngomong LAN-ku, saya ingat dengan kabel LAN. Ketika ingat dengan kabel LAN, berarti ingat fisik jaringan kita. Bukan yang virtual. Ini. Emang bisa Pak diganti? Udah tinggal pencet F2 jadi. Ya. Tuh, jangan sampai ada yang nggak bisa ganti itu ya. Oke. Ini diapain? Properties di obtenkan. TCP IP properties. Ya, kemudian obtain. Kalau kalian bikin use, oke. Nah, di sini juga harusnya kalau use harus diisi ya. Nah, kita lihat statusnya dulu. Status cancel. Pada bagian detail, DHCP enable yes berarti ini udah obtain. Kalau dia DHCP enable no berarti ada isinya. Pak, tapi saya nggak ngisi. Ya kamu nggak ngisi, tapi praktek di pelajaran lain kamu ada ngisi. Kemungkinan besar. Maka kalau di sini tulisannya no harus diganti yes. Nggak bisa diganti Pak, klik kanan di rename nggak mau. Ya jangan lewat sini. Ya, lewat mana? Lewat properties, kemudian TCP IP properties baru diobtenkan. Bisa ya?
Bisa. Saya dapatnya berapa tadi? Di sini? 62. MAC-nya 226C. Untuk nguji atau untuk melihat, maka masuk di DHCP lisis 226C udah bener, 1062 udah bener. Oh, berarti DHCP kita jalan. Yang mana yang jalan? Di 10.10.62 berarti punya Ether 1. Ether 2 gimana, Pak? Ya dicoba. Wah, nggak apa-apa, Pak, yang penting udah jalan. Boleh kalau kalian yakin. Kalau belum yakin, cabut, pasang lagi. Ya, pasang, pindahkan. Kemudian koneksikan lagi. Dan di sini biasanya udah dapat tuh network 2. Ya, kalau komputernya stabil, dia nggak perlu nge-refresh, ya. Dia langsung dapat berubah sendiri status, detail. Ini 11.126. Terus kemudian dia DHCP lisisnya, nah itu udah ada, ya. Nih, udah ada 11.126 Ether 2. Ya. Oke, kemudian apa lagi? Hotspot. Ya, hotspot kemarin saya minta bikin hotspot satu user yang penting bisa connect. Ya kan? Berarti yang dibikin apa? Ini dibikin dulu. IP address, IP interface, IP DNS, IP firewall, kemudian request DHCP client, lanjut ke sini. DHCP IP hotspot gimana? IP hotspot. Ini jangan tambah. Pak, tapi Bapak ngomongnya tambahkan. Tambahkan hotspot untuk Ether untuk WLAN 2. Ditambah lagi. Nanti kalau saya bikin config, bukanya di terminal. Pak, nggak ada menunya DHCP hotspot ya. Bingung lagi saya ngejadi. Artinya apa? Informasinya jangan dimakan mentah-mentah. Ya. Ditelaah dulu. Oh, ditambah itu maksudnya di config. Ya. Atau dilihatin menunya. Jangan yang mendengarkan cuma telinganya, matanya kemana-mana, itu lain lagi. Ya, mending nyetel radio di rumah gitu kan. Karena nggak ngelihat. Ya, karena di sini kalian lihat, berarti kalian harus ngelihat itu menunya di mana. Nah, di sini server profil, user dan sebagainya. Biasanya ada yang kayak gini kan. Pak, hotspot servernya kok nggak ada. Dia hotspot setupnya nggak ada di mana. Jangan langsung panik. Liatin tabnya, kalian berada di tab mana. Biasanya kalau dari pernah buka, dia biasanya munculnya di server profil gini. Ya, hotspot setupnya nggak ada. Di tab paling awal, hotspot setup. Hotspot setup. Ini ada yang salah tangkap lagi. Bikin hotspot tuh simple. Ya. Hotspot setup, kemudian pilih next sampai finish. Ya, atau sebelum sampai finish saya ngomong isi nama domain yang nggak ada di internet. Oh iya, ketangkep. Pilih next sampai finish. Nah, pilihnya tuh bingung pilih apa. Nah, di sini kan. Nah, akhirnya daripada bingungnya nambah lama, langsung di next. Yang di next apa? WLAN 1 internet. Sama, udah nyewa rumah ke saya, nawarkan lagi, Pak, mau nyewa rumah nggak? Ketek telinganya gitu. Ya kan? Ini yang menyebabkan pada saat kalian praktek di lab, semua temennya nggak bisa connect internet, ini gara-gara satu seperti ini. Kok bisa, Pak? Iya, kalian bikin DHCP server, kemudian ngambil IP-nya modem, kalian sewakan. Teman kalian yang belum sempat request, ketika request, dia nggak dikasihkan ke modem, tapi dikasihkan ke router kalian. Router kalian nggak connect internet, makanya muter-muter doang di situ. Ya, makanya nanti pada saat project ada yang ketemu seperti ini, ya silakan kalian bikin kesepakatan mau diapain yang seperti itu orangnya. Ya, oke, berapa yang dipilih? WLAN 2 siswa. Nah, ini baru pilih interface-nya, next. Nah, ini ada masquerade. Pak, kalau dibikin gimana? Ya nggak apa-apa, kita udah bikin. Tapi nanti kedouble, cuman ini nggak fungsi, nggak kepake. Kenapa nggak kepake, Pak? Karena pada saat bikin WLAN yang seperti ini out interface-nya tidak ditentukan. Artinya dikosongkan. Ya. Nah, ini daripada nggak kepake mubazir, kita buang centangnya. Kemudian next. Ya. Mau disewakan berapa? Full. Next. Sertifikat nggak punya. SMTP server apalagi nggak ada, Pak. Kemudian DNS server sudah ada 88.
Ya, Pak kok selain 88 gimana? Berarti hasil request. Ya. Next, DNS name. Ini di siapa? Nama domain yang standarnya domain itu ada titik. Ya, saya dia misalkan. Boleh Pak, yang penting ada titik dulu. Karena kita bukan bikin domain untuk nasional. Kita cuma bikin domain untuk lokal kita sendiri. Ya, jangan bikin di sini google.com. Ketika mau login buka google.com. Kok bukanya ke alamat situs Google, nggak kebuka halaman loginnya? Ya kalian bikin yang orang sudah punya gitu kan. Sudah punya nama besar di sana, kalian akses. Ya larinya ke nama aslinya. Misalkan di sini SMK apa? perpus.smk7, perpus.smp34. Misalkan nanti dimasang, atau sekarang kan hampir semua sekolah ujiannya sistemnya online kan, asesmen kan. Nah, itu bisa kalian settingkan model seperti ini. Ya. Kemudian next, usernya apa? Bikin user lah yang gampang, yang bisa diingat, yang kalian sendiri ngerti gitu loh. Jangan bikin user icikiwir gitu kan. Passwordnya apa nggak tahu. Ya kan? Begitu mau nulis bingung. Loginnya pakai apa Pak? Gitu. Yang bikin kamu nanyainnya ke saya. Kita tambah bingung yang mau ditanyain kan? Nggak tahu apa-apa ditanyain gitu. Sama kalian makan nangka, ya kan? Pak kok ada getahnya di tangan saya gitu. Next, usernya admin saya defaultkan, udah selesai. Ya. Sekarang untuk koneksinya gimana? Untuk koneksinya, ya, saya coba gunakan request pakai HP. Log, saya liatin di sini, ya. Ada yang bisa masuk nggak itu? Tadi pakai nama domainnya apa? Hotspot siswa kan tadi ya? Hotspot siswa. Nih, saya login. Nah, itu masuk. Ya. Tuh ada masuk tuh. Nah, udah masuk, tidak ada internet, harus login. Nah, di sini kalau udah ada muncul di sini, ini 100 100 254. Baru saya lihat dulu. Di aktif ini nggak ada, tapi di host ini ada. H ini sifatnya host, DHCP. Dia dapat IP address tapi belum login. Supaya login gimana? Maka statusnya nanti berubah AH, aktif host, berarti dia udah login. Nah, IP address kita biasanya bisa sering habis model-model yang gini. Ya kan? Ada yang host udah connect tapi nggak bisa login. Kenapa nggak bisa login, Pak? Ya karena nggak tahu user adminnya. Ya, user untuk loginnya. Admin, saya login. Nah, udah jadi AH. Ya. Nah, ini. Kemudian yang login siapa? Di aktif. Nah, aktif udah user admin udah login. Ya. Oke. Kemudian dia dapat IP berapa? 100, 112, 25, 4. Simpelnya gitu. Bikin apa? Yang belum? Bandwidth. Bandwidth di user profil. Karena yang tadi temanya lab purpose, misalkan dibikin untuk kelas ya. Kelas 10. Ya, saya tulis yang gampang bacanya aja. Kelas 10, set usernya 1, dibikin bandwidth 128 kbps. Pak kecil untuk sampel doang. Ya, 128 kbps. Apply, oke. Kemudian bikin lagi kelas. Nah, kelas 11. Bandwidthnya karena udah agak senior dikasih 150 ya K ya per 150 K ya. Apply, oke. Kemudian kelas 12 karena tinggal beberapa tahun lagi di sekolah, dibikin agak besar dikit. Kelas 12 bandwidthnya berapa? 160 ya K per 160 K gitu. Udah kan? Dah. Ini bikin bandwidthnya. Terus usernya gimana? Usernya dibuatkan di sini. Pak, kalau kita bikin user dulu baru bikin profil gimana? Boleh. Tapi nanti bakal balik lagi ke user. Harus mengubah profilnya.
Ya. Tambah user misalkan si atau apa Anto? Ya, atau kelas 10 apply. Oke. Ya. Kemudian siapa kemarin? Rio. Ya, Rio kelas 11. Udah gini kan? Nah, siapa lagi? Raihan. Kelas. Nah, kan? Tinggal kita nguji coba lagi. Nguji cobanya gimana? Di loginkan ulang. Atau ada yang bisa login, silakan coba login. Ada nggak yang bisa login? User siswa. Aktif di sini baru ada satu host, baru ada satu yang masuk. Tadi namanya hotspot siswa. Nah, log ini diperhatikan. Nah, ini ada lagi masuk satu, WLAN 2 siswa. Nah, D48E itu MAC address-nya. Ya, nah udah muncul. Baru dia masih host, belum bisa login. User apa yang dia pakai? Nih, hostnya tadi kan ada siapa sih? Atau mana tadi? User ada atau Rio Raihan, nggak pakai password. Silakan pakai salah satunya. Tuh atau udah connect, ya kan? Pak, bandwidthnya kok nggak kelihatan? Ya bandwidthnya bukan di sini. Di mana? Di Wiwis. Nih, atau ya. Coba toh buka YouTube. Ya kan? Yang pakai atau nah nggak belum buka aja udah merah. Pak, kok merah sudah? Karena bandwidth kita kasih ke kecil. Kenapa Pak kecil? Ya karena kita buat nguji doang. Kalau beneran ya jangan dikasih segitu. Buka Facebook nggak bisa-bisa nanti. Ya, minimal 1 MB buat klien. Udah bisa kan? Udah. Ya? Oke? Bisa dipahami? Ya. Nah, ini nanti saya masukkan di YouTube. Ya. Bisa kalian tonton. Ya. Kalau nggak berani nanya ke saya. Karena apa? Di sekolah ini pintar-pintar dah di kelas ini. Kalau disuruh nanya, nggak ada yang mau nanya. Berarti udah paham kan? Ya. Oke.